Badak atau Rhinocerotidae adalah sebuah famili hewan dalam ordo Perissodactyla dengan 5 spesies yang hidup di Afrika dan Asia Tenggara. Badak memiliki karakteristik sebagai berikut. Badak termasuk herbivora berukuran besar yang dapat mencapai bobot lebih dari 1 ton. Badak memiliki 1 atau 2 kula pada bagian tengah dahi. Jika berjumlah 2, salah satu terletak di depan yang lainnya, tidak bersisian. Badak memiliki kulit dengan tebal berkisar 1,5 sampai 5 cm yang terbentuk dari lapisan kolagen. Memiliki indera pendengaran dan penciuman yang tajam, tetapi tidak dapat melihat jauh. Sebagian besar badak dapat hidup melebihi 40 tahun. Di Indonesia terdapat 2 spesies badak yaitu badak Sumatera, Dicerorhinus sumatrensis, dan badak Jawa, Rhinoceros sondaicus. Badak Sumatera, juga dikenal sebagai badak berambut atau badak Asia bercula 2, Dicerorhinus sumatrensis, merupakan spesies langka dari famili Rhinocerotidae dan termasuk salah satu dari 5 spesies badak yang masih ada. Badak Sumatera merupakan badak terkecil, tingginya 112 sampai 145 cm sampai pundak, dengan panjang keseluruhan tubuh dan kepala 2,36-3,18 meter, serta panjang ekornya 35 sampai 70 cm. Beratnya berkisar antara 500 sampai 1000 kg, dengan rata-rata 700 sampai 800 kg, meskipun ada suatu catatan mengenai seekor spesimen dengan berat 2000 kg. Sebagaimana spesies badak Afrika, badak Sumatera memiliki 2 kula, yang lebih besar adalah kula pada hidung, biasanya 15 sampai 25 cm. Badak termasuk hewan yang berkulit tebal dan kuat. Ketebalannya bisa mencapai 2 inci atau sekitar 5 cm. Menurut studi yang diterbitkan dalam National Center for Biotechnology Information National Library Medicine, kulit badak putih 3 kali lebih tebal dari yang diperkirakan secara alometrik dan mengandung lapisan yang padat dan teratur dari serat kolagen. Lapisan kolagen tersebut menyebabkan kulit badak menjadi tebal dan kuat. Penelitian tersebut mengungkapkan, kulit badak mampu menahan tekanan rata-rata 170 megapascal atau sekitar 1733 kg per cm persegi. Kulitnya mampu menahan serangan dari tanduk sesamanya. Kulit badak inilah yang menjadi pelindung dan beradaptasi dengan baik. Kulit badak yang tebal dan kuat tersebut ternyata masih sensitif. Mengutip Lion World Travel, kulit badak dengan ketebalan 2 inci tersebut masih rentan terbakar sinar matahari. Itulah mengapa mamalia ini suka berkubang di lumpur saat siang hari untuk melindungi tubuhnya dari sengatan matahari dan gigitan serangga. Melansir Animal Corner, badak adalah salah satu kelompok mamalia tertua yang pernah berkeliaran di seluruh Asia dan Afrika. Populasi mereka diperkirakan sekitar 500 ekor pada awal abad ke-20. Badak memiliki karakteristik tanduk khas yang cenderung melengkung ke belakang, dada lebar, kulit tebal, ekor pendek, dan penglihatan yang buruk. Namun, spesies ini memiliki pendengaran yang sangat baik. Mamalia ini memiliki kaki yang sangat tebal, seperti batang pohon. Selain itu, gerak mereka juga lambat. Meski demikian, mereka dapat berlari dengan kecepatan hampir 40 mil per jam atau sekitar 64 km per jam saat dalam kondisi tertentu. Badak memiliki sistem sosial yang menarik. Badak jantan diketahui lebih dominan dan menempati wilayah kecil dan eksklusif. Sementara itu, betina tidak memiliki wilayah teritorial tertentu. Mereka bergerak dalam wilayah jelajah yang lebih besar dan sering berbaur dengan betina lainnya. Badak membuat serangkaian suara lucu saat mereka berkomunikasi. Selama konfrontasi, mereka menggeram dan membuat suara bak panggilan terompet. Badak hitam mendengus ketika mereka marah, membuat panggilan seperti bersin sebagai alarm, berteriak jika mereka takut. Badak juga berkomunikasi melalui kotoran dan urin mereka. Ketika kotoran badak berada di tempat yang sama dengan badak lainnya, badak dapat mencium bau kotoran dan urin badak lain, dan mengetahui siapa yang ada di area tersebut. Badak sering terlihat berguling-guling di lumpur, memberi diri mereka mantel lumpur, pelindung agar tetap dingin, menghentikan gigitan serangga, dan menyingkirkan parasit apapun. Badak Asia juga perenang yang sangat baik, menyeberangi sungai dengan mudah. Tetapi badak Afrika adalah perenang yang buruk dan dapat tenggelam di air yang dalam. Jadi badak Afrika tetap berkubang di lumpur untuk mendinginkan tubuhnya. Tanggal 22 September adalah Hari Badak Sedunia. Sejarah dan tujuan Hari Badak Sedunia untuk melindungi habitat dan populasinya yang hampir punah.
Hampir setiap anak di dunia harus dapat segera mengenali binatang yang luar biasa ini, dengan kulit abu-abunya yang tebal dan tanduk atau kula yang menonjol di moncongnya. Badak adalah makhluk yang sangat dicintai. Namun, hewan ini sangat terancam punah di alam liar dan dengan cepat menuju kepunahan jika tidak ada tindakan yang dilakukan untuk membantu hewan ini dalam penderitaannya. Jadi, Hari Badak Sedunia didirikan untuk membantu meningkatkan kesadaran dan melindungi sisa-sisa makhluk luar biasa ini. Sejak awal 1990-an, krisis yang berkaitan dengan badak di Afrika, khususnya badak hitam di Zimbabwe, mulai dikenal dan orang-orang mulai khawatir. Pada tahun 2010, jelas bahwa masa depan badak yang berpotensi berbahaya masih belum diketahui oleh berbagai orang di seluruh dunia. Pada saat itu, kebanyakan orang tidak tahu seberapa dekat planet ini dengan kepunahan total spesies agung ini. Begitu kritis dan mengerikannya kondisi spesies tersebut, sehingga kurang dari 30.000 badak hidup di dunia saat itu. Karena itulah, WWF Afrika Selatan mengumumkan Hari Badak Sedunia dengan keinginan untuk menyelamatkan badak yang tersisa di dunia, sebuah upaya yang tumbuh menjadi kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya badak, semoga kita semua bisa terus menjaga kelestarian flora and fauna.